Saya Fritz, saya suka musik. Saya suka sharing sesuatu hal yang berharga dari keluarga saya. Dan saya juga suka melakukan perjalanan. Selamat datang di channel saya, Fritz Moncai Channel. Halo, selamat pagi. Hari ini hari Selasa tanggal 22 Februari 2021. Bagian dari perjalanan di Manado. Kali ini kita akan bernostalgia di satu tempat, khususnya memang di wilayah tempat kami menginap. Ini adalah wilayah Bahu Mall. Dulu saya dan Mardi sempat kos di bagian sini. Jadi ini adalah wilayah jelajah kami. Tahun 2006-2007. Jadi sudah cukup lama, 2006-2007. Dulu tempat ini masih sangat sunyi sekali. Jadi belum ada gedung-gedung seperti ini. Saat ini kiri kanan sudah penuh dengan gedung penginapan, sekolah, rumah sakit, dan ada hotel. Dulu hanya ada Fresh Mart di ujung sana, sama ada bangunan-bangunan di depan, nanti bangunan-bangunan kantin atau warung-warung. Jadi sangat banyak sekali perkembangan dalam kurang lebih 15 tahun 15 tahun ini luar biasa sekali. Jadi kita akan bernostalgia untuk melihat keindahan pinggir pantai di Bahu Mall, seputaran Bahu Mall. Oke guys, ikuti keseruan kita pagi ini jalan-jalan di pinggir laut. Oke, jadi kita sudah sampai di pinggir laut. Wow. Jadi memang sudah penuh dengan gedung-gedung yang besar. Kita lihat juga ada hotel di depan yang cukup tinggi. Oke. Ini kita sedang menuju, kayaknya lagi ada perombakan, pembongkaran, dalam arti mungkin renovasi. Mungkin lagi ada renovasi di tempat ini, dan saat ini cuaca lagi mendung guys. Kita lagi hujan gerimis, tapi kita akan coba tetap mengambil. Mudah-mudahan tidak kuat. Oke, kita sudah berada di pinggiran laut. Dulu di sini tempatnya Mardi mandi-mandi. Kalau pagi kita tidak ada kegiatan. Waktu itu belum kuliah. Waktu itu saya masih kursus. Mardi juga baru tiba untuk persiapan masuk kuliah. Jadi kami masih kos-kosan di Bahu. Dan di sini adalah tempat kami datang untuk menghabiskan waktu, biasanya pagi untuk olahraga dan juga sore hari biasanya mandi. Jadi ini kawasan ini. Ini kita lihat di bagian sana ada tempat jogging. Ini sebenarnya sambung sampai di sini, kemudian terus sampai di bagian sana. Cuman ini lagi ada perbaikan, ada renovasi. Jadi bagian ujung sana masih sulit untuk dikunjungi karena jalannya masih rusak. Jadi kita bernostalgia hari ini, sangat senang sekali karena kita bisa menikmati lagi tempat ini. Sudah cukup lama baru ini lagi kita dapat datang ke sini. Saat ini karena hujan, jadi kami berlindung di bawah patung ikan. Ikan apa ini, Ding? Ikan apa stok? Koropas toh. Nggak tahu ini. Bukan, ada ikan yang langka di Sulut. Apa DP nama? Ada ikan, nanti kita cari tahu ikan apa DP nama. Jadi ini salah satu patung diabadikan. Kalau tidak salah ini ikan, memang ikan yang ikan purba yang ada di laut di Sulawesi Utara. Dia tepatnya ada di Bahu Mall. Oke, karena masih hujan guys, kita kembali lagi ke bawah ikan. Oke. Kita akan coba melihat. Saat ini kalau di kamera ini kelihatan tenang, tapi padahal ini ombak cukup kuat guys. Karena memang bulan-bulan ini adalah bulan-bulan angin kuat dan berombak di sekitar kawasan Sulawesi Utara. Oke, nanti kalau hujan sudah reda kita akan coba jalan-jalan ke bagian sana untuk melihat bagian sana. Oke.
Jadi setiap kita tentu punya banyak kenangan ya selama kita hidup, dan kadang-kadang suatu tempat yang kita kunjungi membawa kita pada suatu apa ya, ingatan atau memori tentang kenangan saat kita pernah ada di tempat itu. Seperti halnya saat ini ada satu hal yang sangat luar biasa saya rasakan, dan juga Mardi khususnya ketika kita sampai di tempat ini. Walaupun memang sedikit banyak perubahan, sedikit atau banyak perubahan yang terjadi di tempat ini, tetapi tentu kenangan suasana dulu ketika kami masih ada di sini kurang lebih 15 atau 16 tahun yang lalu itu masih tetap kami kenang, kami ingat. Dan itu mengingatkan saya pribadi, mengingatkan juga Mardi bahwa kita pernah berjuang di tempat ini, kita pernah berupaya mengatasi kerasnya hidup dalam perantauan untuk menggapai ilmu dan cita-cita, khususnya untuk persiapan studi. Saya lagi waktu kami di sini tahun 2006 itu belum langsung kuliah. Jadi saya kursus dulu. Saya kursus di kawasan Mega Mall, itu di bagian sana, agak silau bagian sana. Kursus di bagian bahasa Inggris untuk persiapan kuliah di kedokteran. Walaupun tidak nyambung sih, tapi saya pikir ya karena ke depan pasti akan banyak hal-hal buku maupun pelajaran-pelajaran yang akan menggunakan bahasa Inggris, sehingga saya coba mengambil kursus bahasa Inggris. Dan juga waktu itu memang kemampuan finansial dari orang tua saya hanya mampu membawa saya untuk kursus dulu, karena waktu itu kita masih mengurus beasiswa untuk masuk di kedokteran. Dan itu juga yang kami lakukan sekarang ini. Jadi kami datang juga ke Manado ini dalam rangka itu juga. Jadi sama seperti dulu waktu kami datang pertama di tempat ini. Dan sempat saya juga kerja dulu selama 1 tahun di toko komputer. Jadi sambil kursus saya juga ambil sampingan kerja di toko komputer. Dan itu juga membawa bekal yang baik sekali bagi saya, baik selama kuliah maupun waktu kerja saat ini, karena saya punya basic sedikit tentang komputer. Jadi selama 1 tahun ada pemasukan kecil-kecil untuk menambah biaya hidup selama ada di Manado. Jadi namanya hidup di kota, biaya hidupnya itu sangat lumayan dibandingkan kita hidup di kampung. Di kampung kita bisa dapat makanan, sayur di halaman dan sebagainya. Di sini kita harus beli. Dan itu sangat membantu juga. Waktu juga kondisi keluarga, mama juga agak sulit. Papa saya petani, mama saya seorang pendeta. Jadi agak ya sulit lah untuk kesian kita membiayai kita di tempat ini dengan kebutuhan yang ada. Jadi dengan saya kerja waktu itu 1 tahun itu membawa ada masukan lah untuk membantu orang tua untuk membiayai hidup selama ada di mana. Sekali lagi makanya ini sangat berkesan sekali, khususnya di Bahu ini adalah awal saya berjuang bersama dengan Mardi sebelum kami masuk kuliah di tahun 2007. Jadi saya share ini kepada teman-teman untuk memberikan semangat kepada teman-teman bahwa namanya berjuang itu tidak selalu diawali oleh hal-hal yang baik. Kadang-kadang kita perlu jatuh bangun dulu dalam kita berjuang. Banyak hal yang akan kita hadapi, tantangan, cobaan, godaan, dan itu bahkan sebenarnya kalau kita bisa melalui semuanya dengan baik, itu akan membawa kita pada suatu kekuatan tersendiri untuk menjalani menghadapi itu. Dan yang kami alami sejak awal kami berjuang di Manado 2006, saya datang ke tempat ini. Sampai saat ini saya sudah bekerja di Tentena, di kampung saya sebagai seorang dokter. Pengalaman-pengalaman kami di tempat ini membawa kami semakin kuat menghadapi tantangan hidup saat ini. Karena dulu kami pikir di masa kuliah itu adalah tantangan paling besar yang kami hadapi. So itu yang paling susah istilahnya. Padahal semakin hari kami juga ada di ladang pekerjaan saat ini, tantangannya malah semakin besar. Tetapi sejak awal kami sudah punya modal dalam berjuang, yaitu keteguhan hati, semangat, pantang menyerah, yang membuat kami tetap bisa berjuang sampai dengan hari ini. Dan
Dan tentu satu hal juga yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana kasih Tuhan tentunya dalam kehidupan kami, saya dan Mardi. Dalam perjuangan kami tidak lepas dengan bagaimana Tuhan memelihara kami. Itu juga tidak lepas dari doa-doa yang dipanjatkan oleh orang tua kami, bahkan semua keluarga, ada itu orang-orang yang ada di kampung yang mensupport perjuangan kami. Dan sekali lagi itu semuanya membuahkan hasil yang bagus. Dan saat sedikit lagi kami akan memulai lagi perjuangan kami di bangku studi jika Tuhan berkenan. Satu langkah sudah kami lewati, kami akan masuk pada langkah selanjutnya untuk persiapan studi. Kami akan kembali berjuang lagi. Hidup ini tidak lepas, tidak pernah berhenti untuk berjuang. Kalau di kedokteran ada istilahnya pendidikan seumur hidup. Jadi kita akan terus menuntut ilmu demi kemajuan pelayanan di rumah sakit Sinyar Kasih GKST Tetina. Support kami, doakan kami supaya semua hal yang kami kerjakan, kami lakukan itu bisa bermanfaat untuk semua masyarakat yang ada di Poso, di kota Tetina dan sekitarnya, semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan kami. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye.